Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Ciputat School, Ciputat Schoolers. Sebenarnya nggak terlalu ramai karena biasanya penuh. Kebetulan hari ini pas sore, pas saatnya orang berangkat, hujan deras sekali. Jadi kita diskusi mungkin akan lebih efektif dengan segini. Justru orang-orang pilihan lah yang bisa menembus hujan kan. Okay. Yeah. Dan malam ini kebetulan kita masih dalam suasana Syawal. Jadi atas nama semua kerabat kerja Ciputat School dan manajemen Futsal Camp mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Segala salah dan khilaf, kekurangan aqua, kekurangan kopi dan lain sebagainya mohon dimaafkan. Selama kita berdiskusi di forum yang luar biasa ini. Malam ini kita kedatangan tamu yang sebenarnya tidak terlalu istimewa bagi teman-teman semua karena bisa ketemu kapan saja. Tapi bagi Indonesia, bagi publik Indonesia ini orang yang istimewa sekali. Begitu Mas Budi. Kalimatnya dari disiapkan 3 hari yang lalu. Justru dia muncul ketika ini mengalir. Beliau ini diklaim sebagai satu-satunya orang yang paling mewakili Cak Nur. Versi sebagian orang, sebagian yang lain tentu karena Cak Nur adalah korpus terbuka, jadi bisa diwakili oleh siapa saja. Tapi Mas Budi ini adalah orang yang paling getol menerjemahkan, mengikuti, bahkan ngintili pemikiran Cak Nur dari A sampai Z. Dan sekarang bersama timnya mau menerbitkan sekitar 5.000 halaman karya lengkap Cak Nur. Itu harus disambut dengan gembira karena jarang sekali tokoh yang segala tulisannya yang berserakan bisa dikumpulin setebal itu. Nah, Mas Budi malam ini karena beliau di samping promotor utama pluralisme juga dianggap mewakili Amerika, bukan Mas? Karena bekerja di The Asia Foundation, agen Amerika, jadi beliau juga yang paling bisa menemukan titik temu dan titik tengkar antara hak asasi manusia yang dikesankan di-endorse dari Barat, dari Amerika, dari Eropa, yang pada faktanya di lapangan bertabrakan dengan apa yang kita sebut dengan syariat Islam. Dan hari ini adalah momentum yang tepat karena hari ini kita menandai salah satu sejarah Indonesia dengan hukuman mati yang dalam konteks HAM itu masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Betapapun kuatnya arus yang mendeklar bahwa hukuman mati itu melanggar HAM, tapi Islam terutama, dan perdebatan ini sudah puluhan tahun terjadi ketika Islam dipertemukan dengan HAM secara konsepsional maupun secara praktikal. Hukuman mati merupakan salah satu titik ekstrim di mana Islam tidak ketemu dengan HAM. Karena secara tekstual, secara doktrinal hukuman mati melekat dalam Islam. Nah, itu makanya hari ini adalah momen penting kita bicara tentang tabrakan antara HAM dan syariat Islam. Di sisi lain, di tingkat yang lebih soft, banyak sekali tabrakan-tabrakan lain, misalnya soal kebebasan beragama, soal bagaimana memposisikan Tuhan dalam ketatanegaraan dan lain sebagainya. Itu juga di tingkat lapangan selalu bertabrakan. Karena itu ketika Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 diamandemen oleh pemerintah Indonesia, muncul sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh teman-teman yang mengusung dari awal, mengusung amandemen, yaitu
sesuatu yang tiba-tiba nyelip dan kita nggak sadar bahwa itu adalah bawaan Islam, kira-kira gitu. Jadi dalam klausul di mana itu adalah poin yang paling penting tentang kebebasan, tentang hak asasi manusia, ada di situ nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama itu yang bagi sebagian orang, termasuk yang kita alami di lapangan selama ini, itu yang dipakai betul oleh kalangan yang pro Islamisme, kira-kira begitu, untuk mengatakan bahwa HAM di Indonesia dibatasi oleh Islam, oleh agama secara umum, tapi karena mayoritas di Indonesia adalah Islam, maka Islamlah yang kira-kira punya daya kuat untuk membatasi apa yang kita sebut sebagai HAM universal. Mas Budi nanti akan bicara mana yang universal, mana yang partikular, dan bagaimana cara mengkompromikan itu. Dan bahkan disertasi yang serius seperti punyanya anak PPM siapa? Yang bicara tentang relasi agama dan negara, dia juga sampai pada kesimpulan Ismail Rafi juga ketika saya kejar misalnya pada tingkat mana HAM itu bisa diadopsi oleh sebuah negara seperti Indonesia, dia tetap kekeh bahwa HAM tidak bisa dibilang semuanya universal. Harus selalu ada partikularitas di mana negara-negara itu punya kewenangan lebih untuk membatasi apa yang disebut sebagai universalisme HAM itu. Silakan, waktu saya berikan sepenuhnya kepada Mas Budi. Makasih Anik, Denny, Elza, teman-teman sekalian, Mas Boni, teman satu generasi. Udah tua kita. Rambut kita udah putih semua. Tadi Anik sebenarnya sudah membuat kesimpulan. Sebenarnya udah selesai, kesimpulannya udah sangat kuat ya. Oke, kita akan saya diminta oleh Elza untuk bicara mengenai syariah dan HAM atau Islam dan HAM. Ini sebenarnya isu yang sama sekali nggak baru ya. Ini isu yang sudah banyak sekali dibicarakan oleh orang, sudah banyak sekali perdebatannya, sudah banyak kemajuannya, juga mungkin kemundurannya. Nah, saya coba menulis dan nanti ada sedikit dari slide ini. Tapi sebenarnya secara gagasan isu ini masih merupakan isu yang belum selesai di Indonesia dan di dunia ini, belum selesai, kira-kira begitu. Saya sangat ingin sekali mendalami mengenai HAM. Saya pengen seperti Isnur menjadi ahli HAM ya, atau seperti beberapa teman yang sekarang di LBH atau di beberapa LSM yang bekerja dalam bidang hak asasi manusia. Karena memang ada banyak sekali perkembangan di dalam isu hak asasi manusia yang kalau kita lihat sejarahnya, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet, hak asasi manusia itu berkembang pesat sekali. Perdebatan dan pertentangan di antara kubu-kubu dunia yang waktu itu terbagi antara yang kuat pada bidang hak-hak sipil di satu segi, terutama negara-negara barat, Eropa dan Amerika, dan kemudian yang lebih hak-hak sosial ekonomi, yang individual right dan yang collective right atau group right, itu seperti mulai mencair setelah runtuhnya Uni Soviet. Dan sekarang kelihatannya itu sudah mulai selesai. Dan penerimaan HAM jauh lebih universal sekarang ini. Nah, tetapi kalau kita bicara mengenai Islam dan HAM, itu kelihatannya pada umumnya pandangan banyak orang, terutama para peneliti atau profesor-profesor yang memang mendalami isu ini, itu isu ini belum selesai di Islam. Salah satu yang paling kuat itu ada seorang profesor namanya Elizabeth N. Meyer. Dia menulis buku Islam and Human Rights. Sudah
cetakan sudah edisi ke-4 kalau nggak salah, sudah edisi ke-4, dan saya mencoba melihat edisi ke-4 ini dibandingkan dengan edisi yang pertama, dia tidak melihat banyak kemajuan. Nah, yang dia tulis itu menarik, beda dengan yang kebanyakan orang menulis yang normatif, seperti juga tulisan ini normatif, tapi Meyer ini dia melakukan suatu studi komparatif di negara-negara Islam. Yang disebut dengan Islam oleh dia itu adalah negara-negara mulai dari Bangladesh sampai Maroko, jadi Timur Tengah dan Asia Selatan, kira-kira begitu. Dia baca konstitusinya dan dia ingin dia lihat apa yang ada di dalam konstitusi itu, komentar mengenai hak asasi manusia atau pandangan-pandangan kenegaraan mengenai hak asasi manusia. Nah, secara umum kira-kira kesimpulannya Meyer itu hampir sama dengan kebanyakan orang yang melihat isu ini, bahwa Islam itu sebenarnya tidak kompatibel dengan hak asasi manusia. Nah, seperti tadi Anik sudah menyimpulkan kira-kira seperti itu, Meyer masih menyimpulkan juga seperti itu, dan buktinya bukan pada isu normatif, tapi bagaimana isu yang normatif dalam Islam itu ada di dalam konstitusi. Nah, terutama untuk isu-isu yang paling kontroversial belakangan ini, yang kontroversial sejak lama, yaitu berkaitan dengan masalah kebebasan beragama dan masalah kesetaraan gender laki-laki dan perempuan. Nah, itu isu yang paling kontroversial. Dan sekarang kalau di Indonesia isu LGBT itu menjadi isu yang paling sulit untuk bisa diterima sebagai ya bagian yang diterima Islam. Sementara di HAM itu kira-kira udah selesai. Karena di PBB sudah ada keputusan bahwa LGBT itu adalah bagian dari HAM. Pilihan yang dihargai hak-haknya dalam HAM. Oke, nah sayangnya Meyer ini tidak meneliti konstitusi Indonesia ya. Kalau dia meneliti konstitusi Indonesia, pasti kesimpulannya akan beda. Karena Indonesia merupakan satu negara yang mayoritas penduduknya Muslim, yang kira-kira penerimaan terhadap HAM-nya hampir sempurna nih. Pada level konstitusi ya, bukan turunannya. Nanti problemnya di turunannya itu, di turunan-turunan yang kita selalu bicarakan, misalnya perda syariah yang kita sebut seperti itu, atau di dalam regulasi-regulasi, tapi di konstitusi boleh dikatakan secara umum masih ada problem juga. Pasti nanti mengenai negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu bisa didiskusikan, tapi kira-kira secara umum kita punya penerimaan yang boleh dikatakan hampir sepenuhnya terhadap hak asasi manusia. Oh, ini luar biasa. Jadi itu tidak terbayangkan, tidak ada di dalam konstitusinya Pakistan, Bangladesh, atau di negara-negara Timur Tengah yang dianalisis oleh Meyer, bahwa di Indonesia itu sebenarnya ada pasal mengenai hak asasi manusia, ada undang-undang hak asasi manusia yang di dalam konstitusi kita juga kita melakukan ratifikasi terhadap kovenan-kovenan yang sudah diterima seluruh dunia, kita pun menerima. Nah, jadi saya kira Meyer itu dia perlu melihat Indonesia ya. Sayang dia nggak melihat Indonesia, atau mungkin dia nggak menganggap Indonesia sebagai negara Islam ya. Jadi yang disebut Islam, definisinya Islam itu tidak ini. Tapi itu satu kesalahan besar kalau dia tidak menganggap Indonesia sebagai negara Islam. Nah, jadi kita punya perkembangan yang sangat menarik terhadap hak asasi manusia, tapi dalam prakteknya kita memang masih jauh sekali di dalam implementasi hak asasi manusia, khususnya di dalam bidang yang berkaitan dengan sipol, apalagi yang berkaitan dengan ekonomi sosial itu masih lebih sulit lagi ya. Tapi karena itu menyangkut ketersediaan pembiayaan negara untuk memenuhinya. Tapi kalau di dalam sipol itu negara sebenarnya semakin negara itu sebagai duty bearer dia tidak aktif, jadi dia netral, semakin bagus. Tapi kita banyak juga negara yang ikut campur di dalam soal-soal terutama berkaitan dengan isu keagamaan, dengan isu-isu tertentu ya. Isu ada 3 kan yang selalu dicatat oleh
laporan-laporan kebebasan beragama seperti misalnya soal Ahmadiyah yang sampai kemarin pun masih ada Masjid Ahmadiyah yang ditutup, kemudian soal Syiah, kemudian soal pendirian rumah ibadah, terutama gereja di Jawa. Nah, jadi dalam soal implementasi memang kita masih jauh ya. Kalau kita lihat laporan Kompas mengenai hak anak beberapa hari yang lalu, persoalan itu juga yang diangkat. Secara regulasi, secara konstitusi kita sangat kuat, sudah meratifikasi yang kemudian menjadi undang-undang anak. Nah, tapi di dalam implementasinya kita masih punya banyak sekali masalah. Oke, nah kira-kira itu perkembangan kita di Indonesia sekarang ini. Tapi kalau kita coba seperti yang saya tulis ini, membincangkan relasi Islam dan HAM, memang ini persoalan yang akan terus ya, persoalan yang belum selesai sejauh umat Islam masih menganggap syariah itu sebagai hukum, maka persoalan ini memang akan terus muncul karena di sini ada dua hukum, satu hukum Islam, yang satu lagi hukum internasional hak asasi manusia. Jadi dua jenis hukum ini hidup dan bagaimana relasinya ini yang mungkin memang perlu dibangun jembatan-jembatannya, dan inilah yang saya kira sekarang sudah juga jauh lebih baik ya. Saya punya teman di kampus namanya Franky Budi Hardiman, dia menulis satu buku tentang hak asasi manusia. Nah, tapi di dalam buku itu dia menulis bagus mengenai filsafat itu ya, filsafat HAM, dan itu menjadi kuliah wajib di STF. Tapi ada dua bab mengenai syariah ya di dalam bukunya itu. Kesimpulannya saya sedih dengan kesimpulannya karena dia menyimpulkan Islam itu, syariah itu sebenarnya tidak kompatibel dengan hak asasi manusia. Karena dia menganalisisnya itu dari deklarasi Kairo. Jadi salah satu yang menarik di dunia Islam, walaupun di dunia Islam kita nggak punya seperti apa istilahnya, Dewan HAM Eropa ya. Ya Dewan. Jadi masyarakat Eropa itu adalah contoh negara yang paling maju, saya kira juga di Amerika, di mana ada 40-an negara anggota Eropa, itu semua sudah sepakat bahwa banyak masalah HAM yang tidak selesai di negaranya bisa dibawa ke Dewan HAM ini, dan mereka juga punya semacam Bill of Rights. Jadi HAM-nya yang Eropa begitu, yang sebenarnya isinya sama dengan DUHAM, tapi sudah banyak detail yang berbeda, dan mereka punya institusi yang bisa membicarakan segala masalah HAM di negaranya masing-masing. Nah, kita di dunia Islam, OKI misalnya nggak punya. OKI hanya punya ya mungkin baru dalam level hubungan-hubungan gitu, tapi tidak punya satu dewan yang punya kemampuan untuk memaksa negara untuk misalnya tunduk pada keputusan mereka. Misalnya mengatakan bahwa negara ini telah melanggar HAM terhadap individu ini. Nah, dia harus membayar misalnya ganti rugi dan sebagainya, atau harus melakukan sesuatu, membebaskan dan sebagainya. Nah, itu kita nggak punya. Tapi kita punya akibat perdebatan-perdebatan yang normatif ini, satu DUHAM-nya orang Islam yang disebut dengan deklarasi Kairo. Nah, Budi Hardiman itu menganalisis deklarasi Kairo ini, dan kemudian dari bacaannya dia menyimpulkan bahwa semua pasal-pasal yang ada di dalam deklarasi Kairo ini sangat bagus, kompatibel, paralel dengan DUHAM, kecuali pasal yang terakhir. Nah, pasal yang terakhir ini yang meng-cancel semuanya, karena pasal terakhir itu kira-kira bunyinya begini: semua pasal-pasal yang dikemukakan di atas itu hanya bisa diimplementasikan di komunitas muslim kalau dia tidak bertentangan dengan syariah. Nah, tapi definisinya yang dibayangkan oleh Budi Hardiman itu dengan syariah itu ya syariah yang kayak di Aceh, ya mulai dari kayak yang di Aceh sampai mungkin bayangan yang ekstrim seperti di Afghanistan atau ISIS, mungkin Saudi lah misalnya. Nah, jadi dia menganggap bahwa selama syariah itu masih menjadi indikator, menjadi visi untuk hak asasi manusia, selama itu sebenarnya problem ini tidak akan terselesaikan. Nah, tapi
itu hanya satu kemungkinan yang memang kita hidup di situ, kita punya persoalan itu, dan banyak hal tidak kompatibelnya karena itu. Di beberapa tahun yang lalu ada satu program dari Oslo Coalition. Oslo Coalition ini satu lembaga yang sangat concern dengan hak asasi manusia dari Norwegia, dan dia punya program di Indonesia. Salah satu programnya itu adalah memberi workshop mengenai syariah dan HAM untuk dosen-dosen di Fakultas Syariah. Nah, tapi sebelum mereka mengembangkan program ini, mereka buat riset yang tidak terlalu luas, tapi dia ambil sampel hanya di Jogja. Dia ingin melihat bagaimana pandangan dosen-dosen di Fakultas Syariah yang mengajar mengenai syariah dan hak asasi manusia di satu provinsi di Yogyakarta mengenai hak asasi manusia. Nah, kesimpulannya tidak mengejutkan, karena kesimpulannya ini sudah kita ketahui dengan berbagai macam wacana yang ada, yaitu pada umumnya dosen-dosen syariah itu setuju dengan hak asasi manusia. Jadi banyak hal di dalam hak asasi manusia itu disetujui, kecuali untuk dua isu pindah agama dan isu pernikahan beda agama. Itu dua isu yang turunan dari masalah kebebasan beragama dan masalah gender, yang dalam soal itu sebenarnya kita masih gamang. Belum lagi ditambah dengan soal LGBT, soal hukuman mati yang tadi Anik sebut, itu juga membuat kita sebenarnya gamang, dan kita nggak bisa berpikir bagaimana hak asasi manusia itu sebenarnya atau hukuman mati itu bertentangan dengan hak asasi manusia, karena itu kan berkaitan dengan hak hidup, malah yang dasar yang pertama dari hak asasi manusia. Nah, jadi situasinya masih seperti itu. Saya sendiri punya satu program di Universitas Muhammadiyah Malang, di mana program ini melatih para tokoh-tokoh agama di seluruh Indonesia mengenai hak asasi manusia. Setelah mereka training yang pertama, dilanjutkan training kedua, lanjutkan training ketiga, dan di antara itu mereka punya riset. Waktu workshop yang terakhir, workshop ini untuk mengukur the most significant change, apa yang berubah setelah mereka ikut 3 kali workshop dengan riset kualitatif mengenai isu hak asasi manusia dan agama. Dan rupanya Pak, untuk mereka masih banyak hal yang belum selesai. Padahal itu udah tingkat workshopnya udah tingkat yang advance. Banyak hal yang masih belum selesai, yang masih belum bisa mengerti, misalnya bagaimana kita bisa menerima bahwa persoalan kebebasan beragama itu persoalan yang betul-betul harus dibaca sebagai yang di hak asasi manusia dibaca. Jadi kalau di dalam syariahnya secara umum kan orang Indonesia selama dia belum muslim, dia punya kebebasan beragama, tapi begitu menjadi muslim sebenarnya dia tidak punya kebebasan untuk pindah agama, untuk keluar dari Islam. Jadi kebebasan beragama berlaku untuk mereka yang belum Islam. Nah, hal-hal seperti itu yang masih sangat kuat di kita. Tapi kadang-kadang ada pandangan yang mengejutkan ya. Kemarin saya ketemu dengan ada seorang profesor antropolog yang meneliti pesantren, namanya Pak Ronald Luckenspul dari Florida. Dia lagi penelitian mengenai Ansor dan Banser. Nah, dia cerita tentang pandangan dari siapa lupa, ketua Ansor yang baru itu siapa namanya. Nah, ketua Ansor ini mengatakan bahwa untuk Yakut. Nah, ini soal LGBT. Kata dia, LGBT itu dari pandangan Islam sebenarnya itu suatu perbuatan dosa. Nah, itu dosa kata dia. Dan kita tidak boleh berbuat dosa. Tapi di dalam Islam memaksa orang beragama dengan cara seperti kita itu juga
perbuatan dosa, karena tidak ada paksaan di dalam beragama. Nah, karena itu kita juga tidak boleh memaksakan dia untuk mengikuti apa yang kita menjadi pandangan kita. Nah, oleh karena itu persoalan LGBT sebenarnya dengan melihat dua persoalan ini, kata dia itu pemecahannya gampang. Karena kita tidak mau berbuat dosa, karena itu kita akan menghormati hak-hak orang LGBT. Nah, itu sebenarnya sangat progresif. Pak Ron itu bilang begini, di Amerika itu nggak ada tokoh Kristen yang punya pandangan yang seperti ini. Yang dari sudut pandang hak asasi manusia, pandangannya Ketua Ansor ini sebenarnya pandangan yang minimalis, bukan pandangan yang maksimal atau pandangan yang sudah seharusnya kalau dia mengikuti hak asasi manusia. Oke, jadi kita punya perkembangan-perkembangan yang sangat menarik di Indonesia, walaupun kita juga punya beberapa hal yang masih kuat menyuarakan bahwa Islam itu tidak kompatibel dengan hak asasi manusia. Misalnya contohnya FPI itu pernah kesal sekali dengan Setara Institut. Karena Setara Institut selalu menaruh FPI sebagai salah satu organisasi yang melakukan pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Terus menerus FPI selalu masuk sebagai lembaga yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kemudian Habib Rizik bilang kita nggak bisa mempercayai Setara Institut. Setara Institut itu punya indikator yang tidak cocok dengan kita. Karena itu kita perlu bikin LBH sendiri. Kita perlu bikin cara membaca mengenai hak asasi manusia sendiri, yang itu adalah hak asasi manusia Islam. Maka dia bikin LBH Islam, FPI, untuk menandingi LBH dan Setara Institut. Oke, nah kira-kira seperti itu. Jadi kondisi kita di Indonesia sebenarnya secara umum dari segi konstitusi, penerimaan terhadap hak asasi manusianya sepenuhnya. Jadi petanya itu sebenarnya penerimanya sepenuhnya yang pertama. Tapi di dalam prakteknya, pada umumnya orang Islam di Indonesia itu menerima setengah-setengah. Secara umum mayoritas orang Indonesia setengah-setengah pandangan umumnya. Dan ada kelompok-kelompok yang menolak sepenuhnya. Nah, itu peta 3 itu mungkin sangat bisa membantu kita untuk kalau kita membincang relasi Islam dan HAM, sebenarnya petanya ada 3. Menerima sepenuhnya, menerima setengah-setengah, atau menolak sepenuhnya. Dan biasanya kalau di dalam training kita mengajukan peta ini, terus kita tanya sama peserta mahasiswa atau tokoh agama, Anda ada di mana kira-kira menurut perasaan Anda sekarang ini? Nah, waktu awal itu mereka mungkin akan pada umumnya akan bilang setengah-setengah. Nah, kita menaruh target bahwa setelah misalnya 4 hari, 5 hari training dan kemudian pendampingan selama 6 bulan, mereka bisa menerima sepenuhnya sampai pada tingkat yang mungkin maksimal yang bisa mereka capai. Nah, itu biasanya kita bikin indikator programnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya mau pakai sedikit slide ini sebelum mungkin nanti kita lebih baik kita ngobrol ya lebih jauh. Jadi persoalan antara Islam dan HAM atau Syariah dan HAM sebenarnya persoalan yang biasa yang di dalam hak asasi manusia disebut ketegangan antara universalisme dan relativisme. Ini di dalam filsafat HAM-nya memang dua istilah ini, universalisme dan relativisme, ini sesuatu yang terus-menerus diperdebatkan. Ada banyak filosof yang membela masing-masing, tapi hak asasi manusia mau menegaskan mengenai adanya universalisme. Jadi ada sesuatu yang bisa diterima oleh semua orang, tidak pandang bulu apakah dia rasnya apa, bangsanya apa, etniknya apa, tapi dilihat sebagai individu. Nah, individu. Oke, Thomas Jefferson ini sejarah mengenai hak asasi manusia, yang memang hak asasi manusia itu menariknya adalah, kalau saya mau menyebutnya secara langsung, ini adalah pencapaian yang luar biasa dari sejarah kemanusiaan, di mana kita bisa sepakat sekarang ini
dan sepakatnya bukan individu tapi bangsa, dan untuk sampai ke sini ada proses yang luar biasa di mana kita sekarang kemudian punya faham yang kita amini bersama. Kalau kita lihat misalnya yang paling akhir ini SDGs ya. Jadi sekarang ini antara human right dan human development itu seperti mata uang ya. Jadi human right diukur dengan human development diukur dengan human rights. Nah, kalau kita lihat bagaimana cerita beberapa bulan yang lalu, karena MDGs berakhir kan Desember 2015. Nah, sebelum itu berakhir, dalam bulan-bulan tahun di pertengahan sampai akhir tahun 2015, terjadi perbincangan besar mengenai apa yang dipikirkan mengenai pembangunan ini untuk kita capai dalam 15 tahun ke depan. Nah, prosesnya itu luar biasa, yang melibatkan hampir semua pihak, bahkan LSM bisa ikut, bahkan individu bisa memberikan suara, bisa menulis, bisa mendiskusikannya di PBB, sampai akhirnya dapat poin yang 17 pencapaian SDGs sampai 15 tahun ke depan, 2030. Dan itu sesuatu yang belum pernah terjadi ya di dunia ini, di mana partisipasi semua kelompok yang ada di dunia ini terlibat. Itu prestasi yang luar biasa. Nah, hak asasi manusia sebenarnya pelan tapi pasti sejak masalah-masalah yang awal ini seperti Magna Carta, Bill of Rights Inggris, nah ini yang tertulis ini sebenarnya sesuatu yang berevolusi pelan tapi pasti sampai kemudian kita punya yang disebut dengan DUHAM ya, yang di situ berkaitan dengan pentingnya kebebasan itu dipertahankan, dikembangkan, dan ini sesuatu yang merupakan sumbangan sehingga kemudian kita punya DUHAM sekarang ini ya tahun 48. Nah, DUHAM yang 30 pasal itu menginspirasi banyak hal sehingga kemudian kita pun punya covenant yang menariknya. Salah satu covenant pertama itu adalah covenant mengenai genosida ya, yang itu terutama berkaitan karena masalah Nazi dan perang dunia yang sampai sekarang masih relevan, dan kita juga masih punya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan covenant tersebut. Oke, saya mau loncat ini. Jadi ini hak asasi manusia yang ada 30 itu mungkin kita lewatkan aja. Nah, kalau kita bicara mengenai Islam, di dunia Islam ini sebenarnya perkembangannya juga sekarang sudah sangat baik ya, karena lembaga-lembaga seperti Komnas HAM itu juga di dunia Arab itu sudah ada penerbitan laporan-laporan hak asasi manusia seperti yang ada di kita juga sudah ada di Timur Tengah. Jadi ini sesuatu perkembangan yang sangat baik yang kita juga punya tokoh-tokoh Muslim yang bicara secara kuat, secara tajam mengenai hak asasi manusia. Misalnya boleh kita sebut Abdullah Ahmed An-Naim, Abdul Aziz Sakhidina, Rifat Hasan, Chandra Muzaffar. Nah, ini tokoh-tokoh yang sekarang banyak memberi kontribusi tentang pemikiran Islam tentang HAM, dan juga pemantauan HAM juga ada di dunia Muslim. Jadi ini suatu perkembangan yang sangat bagus, dan di lingkungan Muslim sendiri debat yang seperti ini ya, jadi bahwa hak asasi manusia itu Barat dan Islam itu bukan Barat, itu sudah kadaluarsa lah sekarang. Menganggap HAM itu tidak Islami itu sudah ketinggalan zaman, karena kita sekarang semua sudah sangat sadar bahwa hak asasi manusia itu bukan produk Barat, walaupun itu walaupun itu di dalam sejarahnya banyak sekali keterlibatan komunitas-komunitas atau masyarakat atau tokoh-tokoh di Barat, tapi sekarang semakin itu direlativir. Jadi misalnya contohnya ditunjukkan keterlibatan lingkungan Muslim atau tokoh-tokoh Muslim pada awal penyusunan DUHAM. Bahkan ada satu buku yang saya lupa itu negara mana. Jadi pada waktu itu ada ketua sidang yang kemudian mengetok palu mengenai DUHAM ini, yang dia bukan orang Barat tapi orang Amerika Latin. Nah, dia menganalisis keterlibatan orang ini, saya lupa namanya itu, dan dia kemudian sampai pada kesimpulan
sebenarnya salah satu yang terlibat di dalam penentuan mengenai kesepakatan Duham ini adalah orang dari Amerika Latin ini. Salah satunya, di samping tentu Eleanor Roosevelt dan sebagainya, tapi dia juga punya peranan, dan kalau kita mengakui peranan dia, berarti HAM itu tidak bisa kita bilang dia barat, karena itu juga ada kontribusi dari orang yang bukan barat. Nah, negara-negara juga banyak terlibat. Jadi argumen-argumen HAM itu barat dan tidak islami itu juga sekarang sudah banyak dibantah, dan semakin ditunjukkan bahwa hak asasi manusia itu juga kontribusi bersama ya, dan orang menariknya sampai ke timur dunia Islam zaman klasik, ke zaman Yunani dan seterusnya, sehingga peradaban-peradaban juga India dan Cina ikut memberikan sumbangan pada kesadaran kolektif kita mengenai hak asasi manusia sekarang ini. Sehingga pernyataan bahwa Duham itu produk sekularisme, Islam itu agama wahyu, ini mengkontraskan sesuatu yang sekarang sebenarnya sudah nggak bisa diterima ya, kecuali kalau mereka memang punya pandangan yang keras ya, pandangan yang pilih barat atau pilih Islam. Nah, pandangan yang sebenarnya sudah ditinggalkan. Bahkan orang seperti Abu A'la Maududi yang menulis buku Islam and Human Rights, itu dalam banyak pasal yang dia tulis mengenai Islam dan HAM itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan Islam, dengan hak asasi manusia. Nah, jadi jembatan-jembatan ini yang memang sekarang sudah banyak dilakukan, sehingga pikiran bahwa Islam harus mengembangkan versi HAM-nya sendiri itu sesuatu yang sudah tidak diperlukan ya, diperlukan. Kalaupun orang Islam perlu membuat HAM-nya, itu HAM yang tidak bertentangan dengan Duham. Ya, sebenarnya sekarang ini deklarasi Kairo sudah dibaca oleh banyak kalangan sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan Duham. Ya, walaupun ada pasal terakhir yang berdasarkan syariah tadi, tapi itu sesuatu yang tidak meng-cancel, karena pengertian kita mengenai syariah juga sudah berubah, sudah tidak seperti dulu lagi di mana syariah itu ada beberapa hal yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah, sekarang pada yang bertentangan itu dibuatkan jembatan-jembatan, sehingga yang dulu disebut bertentangan sekarang mungkin tidak bertentangan lagi, karena orang sudah mempunyai pandangan yang lebih dalam ya. Tapi ada beberapa hal yang memang belum selesai ya. Itu ada satu buku jadi ada satu buku diterjemahkan oleh Komnas HAM, Masud Badrin ya, Masud Badrin, itu buku yang sangat bagus, yang dia coba mengumpulkan pasal-pasal sangat penting dari dua covenant terutama, atau ya Sido masuk nggak ya, saya lupa, mungkin dua ya, ICCPR dan yang ekonomi sosial, hak-hak ekonomi sosial, dan kemudian dia buatkan bab-babnya, dia susun, dan dia kemudian tuliskan bagaimana hak asasi manusia bicara misalnya mengenai hak hidup begitu ya. Di situ ada hak hidup di dalam HAM, dan bagaimana Islam bicara mengenai hak hidup ini. Dan dia kemudian mengelaborasi, melakukan penelitian tekstual dari teks-teks masa lalu sampai sekarang, dan dia sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang pada akhirnya dalam banyak hal Islam tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Hak misalnya tidak boleh penyiksaan gitu, seperti itu sudah selesai di Islam dan sebagainya, hal-hal seperti itu. Nah, tapi yang menarik kalau kita membandingkannya dengan di Indonesia, ada beberapa hal yang ketika saya membaca sebenarnya pandangan kita tuh jauh lebih progresif daripada dari Badrin ya tadi, Masud Badrin tulis di buku itu. Jadi misalnya di dalam buku itu dia juga masih melihat bahwa persoalan pindah agama, dia masih mencoba memahami bagaimana pandangan mayoritas Muslim mengenai isu-isu yang kontroversial. Persoalan misalnya perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim. Nah, di buku itu dia masih gamang ya, Dia masih belum, saya mau menyebutnya dia belum selesai ya. Tapi di kita punya tokoh-tokoh yang sebenarnya
sudah selesai ya, dalam banyak hal isu itu sudah selesai. Kita juga punya misalnya teman seperti Munim Asiri yang kalau kita baca tulisannya di bulan-bulan kemarin mengenai LGBT, itu juga dia sudah clear sekali. Atau Ulil ya, yang dia juga pernah share di sini kan mengenai LGBT, itu juga clear sekali. Jadi kita punya banyak pemikiran-pemikiran baru yang bisa menjembatani problem syariah dengan hak asasi manusia, sehingga yang sebelumnya disebut sebagai masalah sekarang udah tidak masalah lagi. Oke, nah memang masalah universalisme dan relativisme ini bukan masalah khas Islam ya. Ini sesuatu yang lazim ya, sesuatu yang memang ada. Misalnya contohnya orang-orang yang selalu disebut sebagai tokoh yang menolak hak asasi manusia seperti Lee Kuan Yew. Nah, Lee Kuan Yew itu dia menganggap hak asasi manusia itu nggak urgent untuk bangsa-bangsa Asia. Dan orang seperti Lee Kuan Yew atau Mahathir Muhammad, dia bicara mengenai Islam, Asian values, ya, nilai-nilai Asia. Seperti orang Islam bicara mengenai syariah, yang bisa berbeda, bisa tidak cocok dengan hak asasi manusia. Nah, orang seperti Lee Kuan Yew maupun Mahathir, dia bicara mengenai Asian values, dan dia menulis buku dan itu mempromosikan bahwa ada banyak nilai-nilai Asia yang tidak cocok dengan hak asasi manusia, yang terlalu individual, karena nilai-nilai ini sangat menghargai komunitarianisme lah, kira-kira seperti itu. Nah, yang menarik di Amerika juga orang seperti Henry Kissinger juga dia menolak ya mengenai universalisme hak asasi manusia. Nah, sehingga persoalan kita tuh ini persoalan yang sebenarnya saya menyebutnya SIDO ya. Jika sekian banyak orang yang amat terhormat dan berprestasi tinggi menyuarakan hal-hal yang senada, jadi orang seperti Mahathir, Lee Kuan Yew atau Henry Kissinger itu kan orang-orang yang hebat ya. Apakah itu tidak berarti bahwa di dalam pemikiran mereka itu ada pernyataannya yang benar ya? Bahwa hak asasi manusia itu memang bias barat ya. Seperti kalangan muslim itu sering mengatakan seperti itu. Ataukah ini merupakan suatu dasar, ya ini sering dituduhkan oleh para ahli HAM, para pengamat HAM, bahwa Lee Kuan Yew dan Mahathir Muhammad itu sebenarnya pakai argumen ini untuk melindungi atau pertahanan diri bagi praktek-praktek politik mereka yang otoritarianisme. Dan kita kayaknya setuju ke arah sana ya. Nah, jadi ini contoh yang paling nyata ya, kesenjangan antara ide universal atau normatif tentang kemanusiaan dengan kenyataan kultural yang bersifat regional atau lokal atau relatif atau partikular. Nah, soal-soal seperti ini sebenarnya sekarang juga wacana mengenai hak asasi manusia juga sudah mulai diberi tempat ya. Jadi di hak asasi manusia walaupun ada pengakuan mengenai universalisme, juga penerimaan mengenai adanya relativisme yang memungkinkan satu komunitas bisa menjalankan suatu cara hidup yang berbeda dengan yang lainnya, itu juga diakui. Jadi sebenarnya ketegangan atau kesenjangan antara universalisme dan relativisme juga semakin dipikirkan, semakin diatasi dengan sekarang penerimaan kedua hal ini, sehingga tidak perlu dikontraskan seperti sebelumnya di masa yang lalu. Oke, ini argumennya mungkin kita lewatkan aja. Sehingga persoalan ini, apakah Barat memang dengan sendirinya universal sehingga setiap produk sosial Barat itu dengan sendirinya berlaku di semua tempat dan waktu, itu sesuatu yang tidak diterima. Juga yang di kedua, Barat demikian uniknya yang Kissinger sebenarnya mengatakan ini, sehingga apapun yang terdapat di sana itu merupakan keunggulan dari Barat. Ini juga sudah tidak diterima. Yang diterima adalah bahwa di antara keduanya itu ada jembatannya, seperti juga kita bisa mengatakan bahwa Timur juga universal dan Timur juga punya keunikannya. Oke. Apa lagi ya, Nick ya?
Jadi ya ini pandangannya tadi. Jadi ilustrasi. Nah, ilustrasi ini menarik ya. Ini misalnya ada Rifat Hasan. Rifat Hasan itu sudah sejak lama sekali ya, sudah lama sekali dia menjadi tokoh-tokoh pionir untuk Islam dan HAM ya. Dia mengatakan gini, meskipun dalam kenyataannya tidak diakui secara universal, jadi persoalan hak asasi manusia sekarang itu sebenarnya kalau kita lihat bagaimana orang mendebat ini, itu seringkali karena ketidakmauan kita membedakan antara politik hak asasi manusia dengan values dari hak asasi manusia. Nah, yang sedang kita bicarakan di sini adalah values mengenai hak asasi manusia, nilai ya. Nah, karena kalau politik masalahnya ini sering seperti yang disebut di sini, misalnya Amerika standar ganda dalam penerapan hak asasi manusia. Di dalam negaranya dia memakai indikator hak asasi manusia, tapi ketika menyerang Afghanistan, Irak dan sebagainya itu hak asasi manusia tidak dipakai. Nah, ini persoalan-persoalan seperti itu tuh persoalan politik hak asasi manusia yang kita tidak masuki. Jadi ini kata Rifat Hasan, meskipun dalam kenyataannya tidak diakui secara universal dan tidak dijalankan secara universal atau tidak didesakkan pemberlakuannya secara universal, hak asasi manusia tetaplah amat penting. Meskipun banyak orang yang tidak memahami atau mendesakkannya, hak-hak itu tetap merupakan hak-hak yang setiap manusia harus memilikinya. Hak-hak itu berakar sangat kuat dalam kemanusiaan kita, sehingga setiap penolakan atau pelanggarannya atasnya merupakan penegasian atau pendegradasian atas apa yang membuat kita menjadi manusiawi. Nah, ini pandangan yang sangat kuat dari Rifat Hasan, ini sudah dia katakan puluhan tahun yang lalu ya, ketika dia masih baru menjadi ahli Islam di Amerika. Dan saya kira kita sekarang sebenarnya sudah punya orang-orang yang levelnya melampaui Rifat Hasan ini ya. Jadi Rifat Hasan ini fondasi, seperti kalau kita lihat pikiran Nurholis Majid mengenai hak asasi manusia itu fondasi, tapi sebenarnya yang generasi sekarang itu punya pandangan-pandangan yang mungkin tidak terbayangkan. Coba salah satu contoh misalnya Asghar Ali Engineer. Ini ada satu orang India ya yang luar biasa sangat progresif. Tapi dia pernah datang ke Indonesia dan marah sekali ketika dia ahli gender dan hak asasi manusia pasti, tapi dia marah sekali ketika orang bertanya kepada dia dan minta komitmen dia untuk isu LGBT. Dan dia pada waktu itu betul-betul mengatakan LGBT itu bukan persoalan hak asasi manusia. Nah, jadi kita punya orang-orang yang selevel ini ya, maksudnya orang-orang tua yang dari generasi-generasi awal yang memberi fondasi, yang mereka sudah sangat kuat memberi fondasi mengenai hak asasi manusia, tapi sebenarnya dalam banyak hal isu yang sekarang mereka tidak selesai. Mas Dawam misalnya, dalam isu LGBT nggak selesai. Jadi bisa terjadi hal-hal seperti itu. Saya sendiri nggak tahu kalau Cak Nur sekarang ditanya, mungkin dia juga nggak selesai ya. Ya jadi memang kita mempunyai kemajuan-kemajuan yang saya kira sekarang ini kita punya respon positif ya. Jadi seperti ditulis di sini, kita melihat respon positif para pemikir Muslim atas HAM paling tidak ada dua alasan. Pertama, penghormatan atas hak asasi manusia adalah cita-cita luhur semua agama manusia. Jadi Islam maupun yang lainnya menganggap bahwa dengan hak asasi manusia kita bisa merealisir pandangan keagamaan mengenai cita-cita luhur. Jadi misalnya Islam agama kemanusiaan. Nah, kalau ada statement Islam agama kemanusiaan, bagaimana itu mengukurnya? Bagaimana itu kita bisa mengimplementasikannya? Nah, yang paling kuat adalah kita mempunyai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Atau tiga istilah itu ya, to respect, to protect, to fulfill hak asasi manusia. Nah, itu tiga istilah itu yang menjadi kewajiban dari negara sebenarnya untuk penghormatan atas hak asasi manusia dan perwujudannya. Yang kedua, harmonisasi antara tradisi Islam dan konsep HAM modern adalah sesuatu yang niscaya.
Sehingga hukum Islam pramodern yang menghambat kemungkinan itu harus ditafsir ulang. Nah ini yang saya kira orang seperti Ulil sekarang dan juga Mun'im yang banyak menulis soal ini itu sepakat dengan ini, harus ditafsir ulang. Kalau ada yang bertentangan antara hak asasi manusia dan syariah, yang harus ditafsir ulang adalah syariah. Selesai udah itu. Karena apa? Karena kita sampai pada kesimpulan ini dalam hak asasi manusia itu bukan proses yang seorang filosof mikir gitu ya, enggak. Itu adalah suatu proses panjang perdebatan yang terus menerus sampai kita pada kesimpulan bahwa misalnya LGBT itu adalah persoalan hak asasi manusia. Dan LGBT itu yang salah satu yang paling akhir yang baru saya kira tahun lalu atau 2 tahun yang lalu itu PBB sepakat, dan karena itu sekarang PBB punya anggaran untuk melawan diskriminasi terhadap LGBT karena itu sudah ditetapkan sebagai salah satu persoalan hak asasi manusia, dan orang-orang LGBT itu termasuk yang disebut vulnerable group ya, kelompok-kelompok rentan ya, yang mereka gampang sekali mengalami diskriminasi. Nah, tapi yang belum terpikir, nah ini yang saya kira agenda kedepannya ya dari banyak kalangan muslim atau tokoh-tokoh agama, bagaimana syariah itu punya kontribusi terhadap hak asasi manusia. Jadi bagaimana hak asasi manusia bisa dipakai sebagai tools untuk mengevaluasi pandangan-pandangan syariah, itu kira-kira udah disepakati dan sebenarnya dipraktekkan oleh banyak pemikir muslim belakangan ini. Tapi yang terakhir ini yang belum, bagaimana syariah itu bisa dipakai untuk memperkaya ya visi spiritual misalnya dari hak asasi manusia. Saya punya satu kutipan dari Cak Nur yang sampai sekarang saya nggak mengerti. Ya, saya masih cari jawabannya. Cak Nur tuh bilang begini, waktu ulang tahun ke-50 Duham, itu berarti tahun 98 ya Den ya, kan 48 98. Nah itu ada acara waktu itu di Regent, Hotel Regent, dan Cak Nur membuat paper yang sangat bagus dan panjang sekali mengenai Islam dan hak asasi manusia. Nah salah satu statement yang saya nggak mengerti adalah dia mengatakan begini, dari ukuran kita sebagai seorang muslim, sebenarnya hak asasi manusia itu adalah pencapaian minimal dari tuntutan kita sebagai seorang muslim. Minimal, tuntutan minimal kita menjadi muslim adalah penerapan hak asasi manusia. Maksimalnya di mana? Itu aku nggak ketemu tuh sampai sekarang. Yang maksimal sebagai muslim itu apa gitu? Nah itu pasti ada ruang di situ yang barangkali ya dipikirkan oleh Cak Nur bahwa sebenarnya di sini harusnya agama memberi kontribusi ya terhadap ide-ide kemanusiaan universal ya, kemanusiaan modern ini yang misalnya ada pada hak asasi manusia. Nah sehingga ini harus ditafsir ulang, sehingga menurut mereka bukan dalam rangka menundukkan syariah di bawah prinsip hak asasi modern, tapi karena ada masalah di sekitarnya yang menjadikan kaum muslim sulit merealisasikan cita-cita Islam. Jadi dengan adanya hak asasi manusia ini sebenarnya memudahkan orang Islam untuk merealisasi cita-cita Islam. Mungkin itu yang dimaksud oleh Cak Nur tadi ya. Oke, mungkin saya berhenti di sini aja ya.